ada base dan juga ada media foundation light. Teman-teman nanti samakan yang belum terinstall ya untuk di bagian komponennya. Kita langsung belok ke sini ya. Untuk setting kamera ini guys. Nah, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial. Nah, teman-teman, di video kali ini saya mau kasih setting terbaik ya. Ini untuk di Game Hub. Di sini saya coba mau share pada teman-teman game yang sama sekali nggak jalan di Winlator guys. Saya sampai jungkir balik cari reset supaya bisa jalan ini game, tapi nggak bisa jalan guys. Saya sampai nyerah ya, karena ada yang request nih, Bang coba dong game Snow Runner di Winlator. Udah nyerah saya guys. Tapi setelah saya coba tes di Game Hub, ternyata bisa jalan guys game tersebut. Itulah salah satu kelebihan Game Hub ya. Game yang nggak jalan di Winlator bisa jalan di Game Hub. Mantap guys. Oke, yuk langsung aja teman-teman, di sini kita masuk ke dalam Game Hub-nya. Tampilannya seperti ini, dan saya sudah masukkan gamenya ke dalam Game Hub. Snow Runner, ini dia guys. Game Snow Runner ini keren banget. Yang suka game-game off-road ya, ataupun game-game ya kayak ginilah teman-teman tuh. Wis, mantap. Nah, di sini saya mau share settingannya. Yuk langsung masuk ke dalam sini. Kita langsung ke game setting. Oke. Di sini kita akan coba lihat dulu teman-teman untuk settingan di general. Nah, settingan di general kita gunakan game resolusinya 800-600. Ingat, ini HP-nya HP kentang. Jadi kita nggak bisa pakai setting maksimal, pakai setting minimal aja. Kemudian di sini untuk direct HUD-nya kita matikan aja guys ya. Ini untuk direct HUD-nya kita matikan aja. Mode simple, complete juga ya silahkan. Yang jelas nanti kalau misalkan gamenya bermasalah, kalau saya ya gamenya bermasalah baru kita mainin di sini. Tapi sementara ini kita disable dulu aja. Kemudian untuk environment variable saya nggak ada yang edit. Yang jelas untuk di general kita gunakan resolusi 800 x 600. Oke. Nah, kemudian kita lihat untuk di compatibility. Nah, guys, untuk compatibility di sini kita gunakan compatibility layer ya, bukan layar, sorry. Kayaknya di video saya sebelumnya untuk di tutorial saya salah nyebut guys, itu layar, bukan. Ini compatibility layernya. Di sini kita gunakan Proton 9.0 ya, ARM 64x2. Nah, kita gunakan yang ini. Bang, kalau misalkan ingin coba ganti gimana? Punya saya masih di Wine ya, karena tutorial sebelumnya kita gunakan Wine. Nah, ya ini tinggal klik aja, teman-teman, nanti tinggal download aja yang Proton 9.0. Nah, kalau sudah, untuk GPU drivernya kita gunakan Turnip 25 yang R8 terbaru ya, pakai Turnip ini. Audio driver kita gunakan Alsa, kalau nggak pakai Alsa dia nggak bakalan keluar suaranya. DXPK version kita gunakan DXPK 1.10.3 ya, async, oke. Kemudian untuk PKD3D versionnya kita gunakan Direct 12. Untuk CPU translator box 640.32. Untuk CPU core no limit. Kemudian teman-teman kita lihat untuk di controller. Controllernya ini teman-teman bisa lihat aja ya, settingannya disamakan. Kemudian untuk di komponennya seperti ini guys ya. Nah, untuk komponen di sini otomatis terinstall ada base dan juga ada media foundation light. Teman-teman nanti samakan yang belum terinstall ya untuk di bagian komponennya. Nah, ini Visual C 2015, Visual C 2022. Oke. Kemudian untuk input mapping, karena ini game Snow Runner kita perlu edit, guys. Nah, di sini saya sudah buat untuk Snow Runner, tinggal diklik aja. Nah, untuk settingannya seperti ini ya. Karena jalannya dia pakai WASD ya untuk majuin gamenya. Jadi saya gunakan settingannya atau mappingnya seperti ini. Boleh nih yang mau coba tiru untuk mappingnya biar lebih mudah nanti maininnya. Seperti ini guys untuk mappingnya. Oke. Kalau sudah tinggal di back aja, back lagi, ini jangan lupa in use ya, gunakan guys. Kemudian ini aktifkan, enable input mappingnya aktifkan. Oke. Kalau sudah, yuk teman-teman, di sini kita tinggal masuk aja ke dalam gameplay dari game Snow Runner-nya. Kita lihat nih, dia bisa lancar nggak? Yuk teman-teman. Oke guys, di sini kita sudah masuk ya. Ini di dalam game Snow Runner ya. Nih ya, yang request ya sebelumnya. Bang coba dong game Snow Runner gitu ya di emulator ini guys. Ini bukan cloud gaming. Ini gamenya saya pasang guys. Size-nya 53 GB. Oke? Gamenya. Kita lihat teman-teman di sini. Ya. Ini wifi-nya saya matikan ya, atau kita mode pesawat.
ini nggak close ya. Ini sebagai bukti aja nih. Oke, yuk teman-teman kita coba lihat ya teman-teman. Di sini kita coba mainkan dan ya begitulah teman-teman. Ini spek HP-nya kentang ya. Cuman dapat 20 fps aja guys mainin game ini. Oke, yuk kita coba. Dan di sini untuk settingan mapping keyboardnya saya sudah setting ya untuk maju W kemudian ya WASD lah ya untuk mainin di keyboard. Kita coba teman-teman lihat. Kita lihat sekitarnya dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini Snow Runner pas awal mulai. Kita nyalakan mesinnya. Oke, sudah nyala mesinnya. Kita coba jalankan. Oh, di sini katanya kunci apa? Rem tangan. Kita lepas dulu. Nah, ini sebenarnya bisa 4WD. Cara aktifin 4WD kita klik E ya. Nah, ini jadi dua-duanya jalan. Nah, guys. Tapi kita coba matikan dulu. Kita gunakan roda belakang aja dulu, guys. Nah, jadi ini serunya kalau di game runner Snow Runner ini di jalanan jelek gitu ya. Dan ini bener-bener realistis guys. Kayak mobilnya itu nggak bisa jalan, kejebak gitu guys ya, di lumpur gitu ya. Nah ini Snow Runner. Memang ini keren banget guys. Saya juga suka mainin game ini ya. Nah ini Snow Runner ya. Nah ini teman-teman kita bisa atur juga untuk ininya ya apa kecepatan ataupun rodanya jadi 4WD. Kita coba teman-teman. Nah, dua-duanya jalan jadi lebih stabil kalau masuk ke lumpur ya. Oke, seperti itu guys. Asik ya, seru ya. Bisa sekarang jalan di game hub ya atau di emulator Windows. Di smartphone cuy. Ini di HP guys, di HP ini ya. Game PC ini loh. Asli 53 GB ya, 57 GB guys. Oke ya. Kalau menurut saya sih cukup asik lah, cukup enjoy ya maininnya ya. Karena game ini nggak perlu FPS tinggi gitu guys. Tuh. Soalnya ya seperti ini jalannya di lumpur-lumpur, nggak ngebut-ngebutan, bukan game balapan gitu ya. Kalau Snow Runner ini. Oke, kalau dia misalkan kejebak benar-benar nggak bisa jalan, nanti kita bisa pakai alat bantu ya. Oke, pakai tali apa gitu ya buat ditarik gitu teman-teman ya. Oke, oh my god. Wah, ini terlalu ngecaprak jalannya. Waduh. Ini kemana nih coy? Malah ke bebatuan ya. Nah, di depan tuh jalan bagus. Wah, kena batu. Oke, suspensinya mantep ya. Nah, kalau misalkan sudah di jalan seperti ini kita gunakan roda belakang aja lah ya. Oke, seperti itu guys ya. Dan ini bisa berjalan cukup asik maininnya guys ya di sini di smartphone. Mantap ya. Untuk settingannya tadi di awal video guys ya. Seperti itu ya. Saya coba jelaskan kepada teman-teman untuk full tutorial settingnya supaya gamenya bisa jalan seperti ini. Dan untuk di game setting di dalam gamenya kita gunakan settingan rata kiri guys, mohon maaf banget ya karena ini HP-nya HP kentang ya. Oke, HP-nya HP kentang jadi nggak bisa settingan maksimal. Yang jelas di sini lumayan lah dapat di 24 30 fps ya, kadang-kadang itu juga udah oke banget guys. Cukup lah ya untuk game Snow Runner ini karena nggak perlu fps tinggi di game yang satu ini. Mantap ya. Tuh. Kalau pakai 4WD lebih cepet loh guys jalannya. Oh enggak juga sih, sama aja ya. Ini kayak game-game rally gitu ya teman-teman. Nah ini Snow Runner ya, bisa jalan. Ini di Winlator sama sekali nggak bisa jalan guys. Ini selalu force close, selalu lost ya, nggak bisa jalan. Ini seriusan saya sudah jungkir balik, reset ya, cari settingan terbaik, tetap di Winlator nggak bisa jalan cuy. Untuk game yang satu ini nggak tahu kenapa, tapi di game hub ini bisa jalan. Itulah salah satu kelebihan di game hub ya. Jadi game ini bisa jalan cuy. Mantap lah ya. Mantap lah masa enggak guys ya. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk tes Snow Runner-nya. Nah ini kita langsung ke jalan rusak lagi tuh. Padahal ini ada jalan bagus tapi nggak bisa lewat guys. Jadi dipaksa kita harus ke jalan yang rusak ya. Nah, ada di sini untuk tutorial-tutorialnya, tinggal oke aja. Kita langsung belok ke sini.
ya. Untuk setting kamera ini guys. Nah, ini kokpit ya. Jadi ini mirip seperti kayak di ETS 2 ya. Tuh, ini kokpit di dalam si mobilnya. Luar biasa guys. Lihat, ini orangnya tuh ya. Kelihatan tuh tangannya tuh lagi nyetir supir ya. Supir lagi nyetir setirnya gitu ya. Oke, kita lihat belokan. Ini kita masih di 2WD, 4WD. Kita sudah pakai 4WD ya. Lihat pantulan dari kacanya juga ini masih kelihatan, padahal di sini kita setting rata kiri loh ya. Ini kita setting rata kiri coy. Oke, ini dia luar biasa. Kita ke mana tadi? Mana sih? Untuk kelihatan semua mobilnya mana nih? Kok nggak bisa ya? Oh ini. Oke, kita jalan lagi guys. Oke, ini dia, ini 4WD ya, udah jalan kedua gearnya, roda belakang, roda depan udah bisa jalan ini mobilnya, ini 4WD guys. Jadi di jalan berlumpur pasti aman lah. Oke, gitu guys ya untuk tes SnowRunner di Game Hub. Mantap, bisa jalan ya. Yang mau settingannya teman-teman simak dari awal sampai akhir biar enggak pusing atau enggak bertanya-tanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Next kita akan coba tes game apa lagi. Saya penasaran dengan GTA 5 ya. Meskipun di Winlator GTA 5 bisa jalan, tapi katanya di Game Hub itu GTA 5 bisa lebih lancar guys. Karena tadi kelebihan dari Game Hub itu settingannya banyak, kompleks settingannya. Jadi kita bisa modifikasi dengan maksimal guys di Game Hub. Oke, yuk teman-teman ya, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya mau lanjutin nih mainin game SnowRunner. Oke.